Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrendy Akbar Siregar dengan NIM 211070004. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai makalah saya yang berjudul Mengatasi Tantangan Etika dalam Lingkungan Kerja Multikultural dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah Etika Profesi. Adapun daftar isi atau konten dari video kali ini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada kajian, yang keempat ada evaluasi etika profesi, yang kelima ada kesimpulan, dan yang keenam ada saran. Kita masuk ke yang pertama, yaitu latar belakang. Lingkungan kerja multikultural dapat didefinisikan sebagai situasi di mana terdapat beragam latar belakang budaya yang berbeda dalam suatu organisasi atau perusahaan. Keberagaman budaya dalam suatu organisasi dapat menjadi keuntungan bagi perusahaan karena dapat memberikan berbagai sudut pandang yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Namun, keberagaman budaya dalam organisasi juga dapat menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Kemudian, etika profesi adalah seperangkat nilai, prinsip, dan standar perilaku yang digunakan dalam lingkup pekerjaan atau profesi tertentu. Etika profesi menjadi penting dalam lingkungan kerja multikultural karena dapat membantu dalam menyelesaikan konflik yang muncul akibat perbedaan budaya, nilai, dan norma. Dalam konteks globalisasi saat ini, di mana kerjasama antar negara semakin meningkat, etika profesi juga dapat menjadi faktor penentu dalam memperoleh kepercayaan dan reputasi baik dari mitra bisnis ataupun pelanggan. Kemudian, budaya perusahaan juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh suatu organisasi. Budaya perusahaan dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan karyawan dalam bekerja. Suatu perusahaan yang memiliki budaya yang kuat dan positif dapat memberikan dampak positif bagi kinerja dan produktivitas karyawannya. Namun, budaya perusahaan yang negatif atau tidak sejalan dengan nilai dan norma yang dianut dalam lingkungan kerja multikultural dapat menimbulkan masalah seperti ketidakpuasan karyawan, konflik, atau bahkan tindakan yang merugikan perusahaan. Kemudian kita masuk ke bab rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perbedaan budaya dan etika bisnis di antara anggota tim multikultural dapat mempengaruhi budaya perusahaan? Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menjaga integritas dan nilai-nilai etika profesi, serta budaya perusahaan yang positif di tengah lingkungan kerja multikultural? Dan yang terakhir, bagaimana pentingnya pelatihan dan pengembangan keterampilan komunikasi dan pemahaman budaya bagi karyawan perusahaan untuk menjaga etika profesi dan budaya perusahaan yang positif dalam lingkungan kerja multikultural. Kita masuk ke bab kajian. Kajian etika profesi dalam lingkungan kerja multikultural dapat menjadi penting karena dapat membantu karyawan dan manajemen dalam memahami nilai dan norma yang berlaku dalam budaya perusahaan dan masyarakat di mana perusahaan beroperasi. Beberapa masalah yang muncul dalam lingkungan kerja multikultural seperti perbedaan etika bisnis, konflik kepentingan, diskriminasi, atau bahkan pelanggaran hak asasi manusia dapat menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan. Nah, oleh karena itu, kajian etika profesi dapat membantu dalam membangun budaya perusahaan yang sehat dan memberikan solusi untuk menyelesaikan konflik yang muncul akibat adanya perbedaan budaya. Dalam kajian etika profesi makalah ini, dapat dilakukan beberapa langkah, antara lain. Yang pertama ada identifikasi nilai dan prinsip etika profesi yang dianut oleh perusahaan. Langkah pertama dalam melakukan kajian etika profesi adalah dengan mengidentifikasi nilai dan prinsip etika profesi yang dianut oleh perusahaan tersebut. Setiap profesi memiliki nilai dan prinsip yang berbeda, sehingga perusahaan harus memahami nilai dan prinsip profesi yang berlaku dalam profesi yang dijalankan. Yang kedua ada identifikasi perbedaan budaya dalam perusahaan. Selanjutnya, perusahaan juga perlu mengidentifikasi perbedaan budaya yang ada dalam organisasi. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi persepsi dan tindakan karyawan, sehingga perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan konflik atau kesalahpahaman. Yang ketiga ada pengembangan kode etik perusahaan. Setelah mengidentifikasi nilai dan prinsip etika profesi, serta perbedaan budaya dalam perusahaan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan kode etik perusahaan.
Kode etik perusahaan adalah seperangkat aturan dan pedoman yang digunakan dalam menjalankan profesi atau pekerjaan di perusahaan. Kode etik perusahaan dapat membantu dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan yang muncul dalam lingkungan kerja. Dan yang terakhir ada pelatihan etika profesi. Perusahaan juga harus memberikan pelatihan etika profesi kepada karyawan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai etika profesi yang dianut oleh perusahaan. Pelatihan etika profesi juga dapat membantu karyawan dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan yang muncul dalam lingkungan kerja. Nah, kita masuk ke bab evaluasi. Evaluasi etika profesi adalah langkah penting dalam memastikan bahwa perusahaan mengikuti standar etika bisnis dan etika profesi yang berlaku. Dalam lingkungan kerja multikultural, evaluasi etika profesi perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa budaya perusahaan tetap positif dan konsisten dengan nilai-nilai etika profesi. Evaluasi etika profesi ini meliputi yang pertama ada identifikasi masalah etika yang muncul di lingkungan kerja multikultural dan evaluasi bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi budaya perusahaan. Yang kedua, peninjauan dan evaluasi kembali kode etik dan peraturan yang berlaku dalam bidang kerja tertentu untuk memastikan bahwa perusahaan yang mengikuti standar etika bisnis dan etika profesi yang berlaku. Yang ketiga, evaluasi proses rekrutmen dan seleksi karyawan untuk memastikan bahwa karyawan memiliki integritas dan nilai-nilai etika profesi yang konsisten dengan budaya perusahaan. Dan yang keempat atau terakhir, evaluasi program pelatihan dan pengembangan keterampilan komunikasi dan pemahaman budaya bagi karyawan perusahaan untuk memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjaga etika profesi dan budaya perusahaan yang positif dalam lingkungan kerja multikultural. Kita masuk ke bab kesimpulan. Nah, berdasarkan kajian dan evaluasi etika profesi, dapat disimpulkan bahwa etika profesi dan budaya perusahaan sangat penting dalam lingkungan kerja multikultural. Etika profesi mempengaruhi budaya perusahaan dan mencerminkan nilai-nilai perusahaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami etika profesi yang berlaku dalam bidang kerjanya dan menerapkan nilai-nilai etika profesi tersebut dalam budaya perusahaan. Kajian etika profesi dapat membantu perusahaan memahami norma dan nilai etika bisnis yang berbeda di berbagai budaya, dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi budaya perusahaan. Sedangkan, evaluasi etika profesi dapat membantu perusahaan mengidentifikasi masalah etika yang muncul di lingkungan kerja multikultural dan memastikan bahwa perusahaan mengikuti standar etika bisnis dan etika profesi yang berlaku. Dan yang terakhir ada saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini saya paparkan beberapa saran yang dapat diambil untuk memperbaiki etika profesi dan budaya perusahaan dalam lingkungan kerja multikultural. Yang pertama ada, perusahaan harus melakukan kajian etika profesi secara berkala. Ini untuk memastikan bahwa perusahaan memahami norma dan nilai etika bisnis yang berbeda di berbagai budaya dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi budaya perusahaan. Yang kedua, perusahaan harus melakukan evaluasi etika profesi secara berkala. Nah, ini untuk memastikan bahwa perusahaan mengikuti standar etika bisnis dan etika profesi yang berlaku dan memastikan bahwa karyawan memiliki integritas dan nilai-nilai profesi yang konsisten dengan budaya perusahaan. Yang ketiga, perusahaan harus memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan komunikasi dan pemahaman budaya bagi karyawan. Ini untuk memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjaga etika profesi dan budaya perusahaan yang positif dalam lingkungan kerja multikultural. Kemudian, perusahaan harus mengembangkan dan menerapkan kode etik dan peraturan yang berlaku dalam bidang kerja tertentu. Ini untuk meminimalkan konflik etika dalam lingkungan kerja multikultural. Kemudian, perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah budaya. Ini fungsinya untuk memungkinkan karyawan untuk bekerja dengan produktif dan saling menghargai satu sama lain, tidak peduli dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, dengan mengambil saran-saran di atas, perusahaan dapat memperbaiki etika profesi dan budaya perusahaan dalam lingkungan kerja multikultural, serta membangun lingkungan kerja yang positif dan inklusif bagi karyawan dan masyarakat sekitar perusahaan.
Terima kasih. Sekianlah presentasi saya dalam video kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.